Sudah terlihat. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ini yang berinovasi. Kita klik di sini, membuat inovasi yang mendukung. Kemudian kolaboratif di sini. Bekerja sama secara terbuka, indikator perilakunya, dan bagaimana wujudkannya bersinergi. Nah, kemudian kita kembali ke rangkuman. Nah, di rangkuman ada di sini. Nah, di bawah itu yang ada warna biru, tulis lanjut ajukan. Ini jangan diklik kalau Bapak Ibu tidak percaya diri untuk mengirim kepada kepala sekolah. Ya, jadi jangan diklik. Tapi kalau Bapak Ibu merasa, saya cukup nih 36, saya cukup nih 40. Silakan Bapak Ibu lanjut ajukan. Ya, ini jadi seperti itu tentang pengelolaan kinerja guru melalui akun guru. Sekarang saya akan menyampaikan dari akun versi kepala sekolah. Nah, untuk akun dari kepala sekolah, untuk akun dari kepala sekolah, ini apa nih? Oh, bukan ini. Untuk akun dari kepala sekolah, saya akan coba. Bukan ini kan? Oh, masih ini juga sih. Share screen. Share. Oh, ini. Nah, ini akun kepala sekolah, kita klik. Pengelolaan kinerja. Di sini kita lihat. Nah, di sini kelihatan kan ada periksa. Nah, kita klik di sini, periksa. Nah, di sini tertera nama Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing yang terlihat dengan jelas. Dan ini ya semuanya ada di sini. Baik yang honorer, kemudian yang KKI, yang P3K, yang PNS, semuanya ada di sini. Ya. Jadi kalau ditanya yang honorer ngisi nggak? Ngisi. Karena ada di akun kepala sekolah. Jika ada yang belum terisi, kita tidak mengisi, maka target pencapaian dari sekolah tersebut tidak 100%. Nah, untuk akun kepala sekolah sendiri, ya, di sini jika ada nama-nama yang sudah pensiun, segera diajukan untuk dihapus karena bisa mengurangi target pencapaian. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kami membuka kesempatan tanya jawab kepada 3 orang peserta dulu. Silakan, raise hand. Siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Kayaknya udah jelas semua nih, teman-teman. Ada Bu, dari Sulawesi Barat. Oke, Sulawesi Barat, silakan. Iya. Baik Bu, terima Perkenalkan kasih dulu banyak. namanya, Terima kasih banyak. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Bu, katanya tadi Ibu pemateri, kalau misalnya di dalam data kepala sekolah itu masih ada data guru yang pensiun. Nah, kita minta mengajukan. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, kalau kita mau ajukan kemana, terus kalau misalnya di Dapodik
di Dapodik kami itu sudah sinkron, tidak ada lagi yang pensiun. Jadi di Dapodik sudah aman. Sampai kami berpikir, ini kok datanya diambil dari mana sih sebenarnya? Soalnya yang pensiun, yang sudah pindah itu masih ada. Nah, kekhawatiran kami atau ketakutan kami jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Ibu pemateri, bahwa itu tidak akan memberikan kontribusi sekolah kami itu 100% sudah menyelesaikan SKP misalnya. Jadi mohon penjelasan dari penjelasan kita seharusnya mengajukan kemana. Karena kalau kita mau lihat di Dapodik, itu sudah bagus Dapodik sekolah. Itu Bu untuk sementara, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Ibu Nurul memberikan jawaban. Langsung saja ya, supaya nggak lupa ya. Silakan Ibu Nurul. Iya, terima kasih Ibu Haja Nurmaida dari Sulawesi. Ya, memang Barat, untuk saya dari mana? dari Sulawesi Barat Bu, jauh. Oh iya, jauh Masya Allah. Salam Provinsi. kenal Bu dari Susukan 07 Pagi, Ciracas, Jakarta Timur Bu. Terima kasih Bu. Iya, alhamdulillah. Iya, iya. Nah, jika ada nama guru yang masih pensiun atau sudah pindah, ya, maka ibu segera mengajukan ke pusat bantuan yang ada di PMM. Di situ kan ada tulisan pusat bantuan, Bu. Ibu klik di situ, ya. Nanti di situ Ibu menuliskan namanya siapa, Oke. kemudian namanya siapa agar dihapus atau di-delete dari akun kepala sekolah di PMM dari SKP ini, ya, karena memang seperti itu, gitu Bu. Hanya itu, jadi dari ke pusat bantuan Bu, memang harus secara apa ya, secara prosedural dari pusat bantuan karena memang aturannya memang seperti itu. Insya Allah nanti hari Sabtu Bu di Jakarta ada lokakarya untuk sekolah penggerak. Jadi kalau misalnya nanti ada informasi atau hal-hal yang baru, kami akan memberikan informasi melalui webinar dan sejenisnya lagi. Itu saja Bu. Nanti akan kami tanyakan pula. Terima kasih. Oke, makasih banyak Bu, makasih banyak atas informasinya. Ya, salam kenal Sama-sama dari Ibu. jauh. Sama-sama Ibu. Oke, baik. Kedua, ada lagi Pak? Tidak ada kayaknya Bu Nurul. Alhamdulillah Bu, Batu udah pada ngerti semua, udah Maaf Bu, semangat ada semuanya. pertanyaan di kolom Oh, chat. Oh, Tapi mohon oh, di maaf, kolom ada chat. pertanyaan di kolom chat. Saya lihat teman-teman ada. Oh Oke, ya, baik. silakan. Saya Bu lihat Ida, ya. silakan. Ada di kolom. Oke, sebentar. Oh ya, Bapak Ibu, daftar hadir sudah ada di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini mengisi daftar hadir. Oke. Ini Bu ada pertanyaan mana Bu Ida? Ini yang saya baca nih yang dari Silakan Bu Nurul. Bu Miss Linar, SPDI MPD. Bu, jadi kalau sudah terkirim ke kepala sekolah, apakah tidak bisa dirubah lagi? Bagi ibu guru, bapak ibu guru yang sudah mengirimkan kepada kepala sekolah tidak bisa dirubah lagi. Wah, tetapi bisa diubah oleh akun kepala sekolah. Artinya nanti kepala sekolah bisa meminta kepada bapak ibu guru, udah bener belum ini? Kamu milih 40 poin. Nanti bulan Februari udah memasuki puasa. Maret puasa. April lebaran. Ayo, bisa nggak tuh 5 kegiatan kamu Zoom? Nah, mungkin bisa dikonfirmasi seperti itu ya, kepala sekolahnya, atau bisa juga Bapak Ibu guru melaporkan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, izin Bapak Ibu kepala sekolah, saya ingin merevisi eh, pengembangan kompetensi yang ini gitu. Tolong dibantu ya Pak gitu. Insya Allah jika disampaikan seperti itu, saya yakin akan difasilitasi oleh kepala sekolah. Ya. Jadi itu Artinya Bu. masih bisa berubah ya, Bu Nurul, masih bisa dirubah. Kalau walaupun sudah disetujui kepala sekolah.
Sebelum disetujui oleh kepala sekolah masih bisa dirubah. Tapi kalau Itu kepala sekolah udah oh, menyetujui, itu sebelum udah ya. nggak bisa Iya. dirubah lagi, ya, gitu. Mm-mm. Jadi yang ngerubah itu Oke, siap. kepala sekolah, gitu loh. Kalau kepala sekolahnya rapat kegiatan terus kan nanti setuju-setuju aja kan nggak bisa lagi, gitu. Ya, siap, siap. Baik, pertanyaan ketiga di sesi yang pertama ada lagi Bapak Ibu silakan sambil melihat di chat. Kayaknya nggak ada, kalau di chat sih udah habis. Gitu. Izin bertanya Bu, kalau semisal, Oke, semisal ini ada lagi nih Bu. Izin bertanya Bu, kalau semisal salah satu RHK tidak bisa dikerjakan dalam kurun waktu yang ditentukan, misalnya ada kendala, itu bagaimana Bu? Sudah dibuat RHK, tapi misalnya ada salah satu yang tidak terpenuhi atau belum dilaksanakan. Ya, Ya, kalau oke. misalnya ya perlu Bapak Ibu ketahui untuk perencanaan SKP ini adalah hal yang baru, ya. Jadi saya meyakini bahwa ini akan ada pengembangan-pengembangan. Tetapi jika misalnya ada yang tidak bisa dilakukan, kita ada dua pilihan Bapak Ibu. Kalau kepala sekolah itu pasti ngasih dua pilihan kepada gurunya. Sesuai ekspektasi atau melebihi ekspektasi. Artinya kalau tidak sampai dengan 32 poin atau tidak sesuai dengan RHK yang Bapak Ibu buat, maka itu di bawah ekspektasi. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu tetap tetap sebelum ini dilakukan berpikir dulu, ini bisa nggak ya, ini sanggup nggak ya saya mengerjakan ini. Itu saja. Oke, pertanyaan berikutnya. Ke termin kedua ya, Bu Nurul, masih ada waktu. Kita sampai pukul berapa, Ibu narasumber? Iya, nanti dua penanya sudah selesai, cukup gak apa-apa Bu, selesai. Oke, oke. Ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Bu, untuk kepala sekolah apakah memilih berdasarkan turunan dari guru-guru satuan pendidikan? Mana sih? Dari Lusina Baban. Ulangi Bu. Oh Apakah ya, untuk kepala sekolah apakah Oke. memilih berdasarkan turunan dari guru-guru satuan pendidikan? Ya, perlu untuk kepala sekolah dan guru sebenarnya ya untuk perencanaan ini berdasarkan rapor pendidikan. Ya, itu betul ya Bu Ida ya? Ya, Berdasarkan dari rapor pendidikan. Ya, jadi kalau misalnya rapor pendidikannya sama sama guru ya mungkin sama kita kan satu sekolah Bu. Jadi berdasarkan rapor pendidikan. oke. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan terakhir kayaknya nih Bu Nurul. Ada angkat tangan Bu, raise hand Bu Nur Hayati. Oke, Bu Nur Hayati, sebentar ya, ini dulu aja yang di chat ya, Pak Bu Nur Hayati dulu. Oke, siap. Ya, Bu, yang di chat boleh. Oke, yang di chat dulu ya. Bu, izin soalnya bertanya, backgroundnya profesi, iya. bukti dukung kebanyakan dalam bentuk sertifikat. Menurut Ibu, rekomendasi RHK yang sertifikatnya mudah didapat apa ya, Bu? Agar bisa memenuhi 32 poin. Wah, ini pertanyaan yang menarik ya, yang ditunggu-tunggu ya. Ya, jadi betul, Ibu rekomendasi RHK ini sertifikat. Jadi perlu diketahui bahwa sertifikat itu pakai jumlah jamnya juga. Ada JP-nya. Jadi kalau misalnya satu JP ya nggak bisa. 2 sampai 3 JP yang diakui. Kemudian untuk mengikuti kegiatan itu yang bagaimana? Yang terpercaya. Artinya apa? Instansi atau lembaga yang mengadakan webinar yang terpercaya. Insya Allah sekolah Sekilas Mayo Ciracas ini terpercaya karena memang di sini di dalam Sekilas Mayo itu ada Bapak Ibu guru yang sudah menjadi narasumber, memiliki sertifikat narasumber, kemudian juga memiliki sebagai fasilitator nasional, ya. Jadi untuk Sekilas Mayo Ciracas bukannya saya promosi ya, bahwa itu sudah lembaga terpercaya. Jadi kalau Ibu tanya bukti dukung kebanyakan dan bentuk sertifikat, menurut Ibu rekomendasi sertifikat yang mau dapat apa ya Bu? Ini adalah yang pertama tuh webinar. Yang kedua
observasi partisipan itu penting banget karena itu sering kita lakukan. Saran saya tadi yang 8 poin itu tuh ya, partisipan observasi ya. Karena di situ memang sering kita lakukan. Setiap semester ada. Bahkan bisa menggali kompetensi ibu sebagai seorang observer. Itu syukur-syukur nanti meningkat jadi penelaah ya. Ya, jadi kalau menurut saya tadi observer partisipan ya betul ya. Karena memang itu sangat sering dilakukan oleh kita gitu, oleh kepala sekolah dan tentunya ketika Bapak Ibu menjadi partisipan observer, Bapak Ibu mendapatkan surat delegasi dari kepala sekolah. Itu penting banget, surat delegasi. Ya, surat delegasi itu penting banget. Itu kami dapat informasi dari asesor. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu guru datang untuk observasi doang tanpa delegasi, rasanya kurang mantap gitu ya. Biar kuat. Itu mungkin itu ya saran saya sih itu 8 poin dikali 2 kali ya semester 1 nih misalnya Januari akhir ya Februari awal udah mulai kemudian sebelum sebelum apa ya sebelum tanggal 28 atau 29 Mei sudah bisa juga mengobservasi. Nah, dapat 16 poin. Keren kan? Itu sih. Itu menurut saya, Bu ya. Iya. Terima kasih saya kembalikan lagi ke Bu Ida. Oke, Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Ini saya ada titipan pertanyaan Bu Nurul. Ini Bu Nur Hayati, Bu. Oh iya, Bu Nur Hayati Raisen. silakan. Bu Nur Hayati. Ya, terima kasih Bu. Izin pemateri, saya mau mempertanyakan terkait alur dari pengelolaan kinerja. Di tahap pertama kan di bulan Januari ini masih proses perencanaan dan persetujuan atasan. Nah, saya perhatikan di bulan Februari sampai Juni ini ada kegiatan. Apakah kegiatan setiap bulan ini ada pengisiannya pada PMM? Mulai dari persiapan observasi kelas sampai pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Ini apakah akan sama seperti bulan ini? Pengisian pada bulan Februari nanti sampai di bulan Juni. Terima kasih. Silakan Ibu Nurul. Ya. Jadi untuk yang observer itu 2 kali aja, Bu. Ya. Jadi supervisinya tuh jadi 1 semester 2 kali. Ya, kalau nanti ibunya cuman jadi untuk kan Februari, Maret, pertanyaannya itu ya tadi ya. Jadi biar nanti di rangkumannya tuh berwarna, Bu. Ada yang webinar, ada yang observer. Jadi memang tergali gitu loh. Jadi kita kemudian kalau perlu nanti sebenarnya saya ingin menambahkan praktik baik juga bisa ya. Praktik baik di komunitas belajar di sekolahnya masing-masing itu bisa ya. Gitu Bu Nur Hayati. Jadi ulangi deh Bu Nur Hayati. Kayaknya saya nggak fokus nih. Maaf maaf. Coba Saya gimana? ulang ya Bu Nurul, gini maksudnya. Iya iya. Gini maksudnya. Kan di tahapan itu ada perencanaan, ada pelaksanaan. Pelaksanaan itu dimulai Februari sampai dengan bulan Mei. Nah, mungkin yang dimaksud Ibu ini, apakah fitur-fiturnya sama seperti di saat perencanaan? Baru blok-bloknya aja nih. Apakah fitur-fiturnya sama di saat perencanaan pelaksanaan itu? Maksudnya begitu, Bu. Oh, Betul kan, kalau yang Bu saya Nur tangkap Hayati? begini. Kalau yang saya tangkap begini ya Bu Nur Hayati. Jadi Iya gini. Bu. Betul. Ketika gimana? Jadi untuk observan itu yang perencanaan, pelaksanaan ya, tindak lanjut itu dilakukan ketika ibu mau mengobservasi teman ibu ya, perencanaannya apa? Tanggal berapa? Jadwalnya, kegiatan mau mengobservasi. Misalnya Februari tanggal tanggal 23 tanggal 12 Februari misalnya. Nah, itu perencanaannya. Kemudian ketika mata pelajaran apa? Ya, itu perencanaannya. Terusnya materi apa yang dia gunakan? Ya. Kemudian dilihat lagi tuh. Jadi bukan hanya ke kelas tapi dilihat modul ajarnya. Kalau Bapak Ibu kurikulum Merdeka kan modul ajar tuh dilihat modul ajarnya. Kemudian kalau kurikulum
ke-13 dilihat perangkat pembelajarannya juga. Apakah di situ tersedia RPP, media ajar, kemudian LKPD, evaluasi pembelajaran, penilaian, ya. Itu dilihat oleh teman sejawat. Nah, kemudian ke pelaksanaan ketika di kelas bagaimana? Lengkap enggak? Ini enggak tuh. Terus kemudian ke penilaian dan tindak lanjut. Tindak lanjut itu artinya apa? Bicara nih sama temennya nih yang tadi dilihat. Kayaknya kamu bagus banget ya ini, tapi kok kayak ada kekurangan di sini gitu. Jadi saling saling apa? Saling memberikan sorry bukan saling, memberikan observer memberikan informasi pada orang yang dia observasi tentang kegiatan yang dilakukan saat itu. Dan itu laporannya berupa tadi tuh perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan tidak lanjut itu ya. Jadi berupa laporan. Nah, laporan ini ya menurut saya sangat bagus buat Bapak Ibu guru karena menggali menggali apa cara menulis dan sebagainya. Ya. Kemudian ketika pelaksanaan juga dilihat gimana cara mengajar guru. Nanti dikasih dikasih diberitahukan oh metode yang digunakan ini, media yang diajari ini. Oh sama dengan langsung dengan RPP-nya. Oh modul ajarnya sama berkesinambungan. Oh hubungan. Oh tidak tidak menyalahi atau bagus. Nah itu jadi ada di situ ya. Jadi hubungannya itu laporan itu berbentuk seperti itu gitu loh. Terus kegiatannya kapan? Ya tadi itu bisa Februari atau mulai dari ya Februari, kemudian Mei atau April ya silahkan saja ya. Itu kalau saran saya kalau recommended untuk yang sering kita lakukan. Tapi memang jadinya Bapak Ibu guru jadi aduh apa nih ngapain nih apa yang dinilai ini apa yang dilihat betul kan? Karena memang itu yang bagian dari observasi. Jadi observasinya keseluruhan sebagaimana Bapak Ibu disupervisi oleh kepala sekolah. Itu sih sepengetahuan saya Bu Ida. Oke, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu? Jadi Ini ada kalau pertanyaan. saya lihat, Oh ya, oke, kalau saya lihat di PMM sih, Bu Nurul, di Februari itu observasi kelas. Kalau observasi kelas berarti kan mempersiapkan bahan ajar, perangkat pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian di bulan Maret, observasi dan diskusi tindak lanjut. Nah, terus di bulan Maret, April, Mei, pelaksanaan tindak lanjut dan pemantauan dari atasan. Kalau dilihat di alur yang ada di PMM. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. terima kasih Bu Ida sudah dikoreksi. Apa ini betul soalnya? Main cerita aja. Yang mana lagi yang itu? Ada lagi, silakan Bapak Ibu. Tidak ada? Bu Ida Coba di lihat apa di chat. di chat. Oke, siap. Nih di chat ada nih Bu Ida, Nah, ini. saya sudah membuat komunitas belajar di sekolah. Nah yang masih saya bingung bagaimana cara berbagi praktik baik di sekolah saya sendiri. Ya, ini kalau berdasarkan hasil rangkuman teman-teman Bapak Ibu ya, karena ini kan saya bilang kan masih pengembangan ya, itu ya artinya nanti kalau berdasarkan hasil ini ya, hasil apa rangkuman teman-teman Bu Bapak Ibu nanti ditandatangani oleh kepala sekolah ya, kepala sekolah dan ketua komite Putus-putus ya. dan ketua apa? Komunitas belajar ya. Jadi kalau membuat komunitas belajar di sekolah, Internetnya nah yang putus. masih bingung, putus-putus ya? Ah, Halo? jelas sekarang? Diulang Bu Nurul, diulang. Mohon maaf. Di sini saya sudah membuat komunitas belajar di sekolah. Nah, yang masih bingung bagaimana cara berbagi praktik baik di sekolah saya sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk berbagi praktik baik, ya, itu sebenarnya sudah ada di aturan di PMM itu sendiri ya, Bapak Ibu ya. Tetapi kalau di rangkuman dari teman-teman di sini, Bu,
ya, bahwa ketika melaksanakan praktik baik, maka praktik baik itu sertifikatnya itu ya dikeluarkan oleh sekolah dan ditandatangani oleh ketua komunitas belajar sekolah dan kepala sekolah. Itu sih, Bu. Artinya boleh ya secara luring ya Bu Nurul ya kalau di sekolah. Luring lah, luring, luring. Ya, artinya boleh gitu. Oke, oke. Siap, siap. Cuma mungkin syaratnya ada komunitas belajar di PM Bu Nurul. Ya, yang sudah diakui ya, yang sudah ada di Ya, sudah ada di PMM. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi? Silakan. Baik, Assalamualaikum Ibu. Oh, masih ada. Oke. Ya, perkenalkan saya Zuriawati dari Bengkulu. Ya, Ya, silakan Ibu. ya, yang mau saya tanyakan, kan ini kita di sekolah baru pertama mau bikin ini ya Bu ya, jadi eh, masih wajar rasanya karena masih bingung-bingung gitu ya Bu ya. Yang jadi pertanyaan itu bolehkah kami eh, beberapa orang mengisi RHK dengan kegiatannya yang sama? Apakah atau seperti nanti apa begitu ya? Apa harus berbeda-beda? Karena kan memang sejatinya PMM apa namanya eh, pengelolaan kinerja di masing-masing katanya. Cuman karena kita masih bingung sama teman-teman itu tadi diskusi gimana boleh nggak sih kita ini sama aja gitu. Eh, nah itu yang pertama. Yang kedua, di sekolah saya itu ada beberapa orang ibu yang guru senior. Guru senior ini ada yang 2 tahun lagi pensiun, 3 tahun lagi pensiun. Nah, mereka ini bingung cara mengisinya. Otomatis nanti mungkin minta tolong ke kita gitu ya kan. Nah, sedangkan kita juga pun masih bingung gitu Bu ya, masih maksudnya masih meraba-raba juga kan. Nah, terus tuh solusi untuk mereka apa gitu ya. Nah, untuk saya kan statusnya masih honorer sekarang kan. Nah, kalau yang untuk PNS mungkin ada dampaknya ke apa ya, kenaikan pangkat atau gimana gitu ya Bu ya. Nah, kalau untuk honorer bagaimana Bu? Eh, Rasanya sementara itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Nurul. Ya, yang pertama, bolehkah seragam dalam Iya. pengisiannya isinya ya? Hmm. Saran saya kalau misalnya semuanya menyanggupi bisa semua ya nggak apa-apa. Masalahnya nanti yang 144 semuanya 44 pusing nanti. Yang 136 yang lainnya aduh aku kok nggak bisa deh kayaknya yang 8 poin aku kayaknya bisanya yang ini deh gitu. Aku kayaknya bisanya ini. Nah, itu maksudnya jadi jangan sampai keseragaman itu jadi memberatkan yang lainnya gitu. Apalagi untuk yang pengembangan kompetensi ya. Karena pengembangan kompetensi kan masing-masing kan berbeda kompetensi seseorang ya. Jadi saran saya jika seragam pun jangan sampai melampaui apa ketidakmampuan gitu loh. Jadi sesuai kemampuan aja. Jadi jangan disamakan kalau misalnya dia sanggupnya 32, 32. Dia sanggupnya 36, 36 gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi saran saya eh, disesuaikan dengan kemampuan dari guru-guru di sana. Yang kedua, kemudian untuk yang mau pensiun ya, itu penting banget ya. Itu SKP itu penting banget karena saya punya pengalaman Bapak Ibu ya. Kalau SKP-nya belum keluar dulu ya, masih masih apa? Masih format itu kalau belum keluar tuh SK pensiunnya juga terlambat ya Bu Ida ya. Iya, betul. Heeh, Jadi jadi diminta SKP terakhir ketika SKP terakhir. Jadi eh, alangkah baiknya sebelum terakhir, yuk kita sama-sama belajar karena ini masih pengembangan ya, masih pengembangan. Tetapi walaupun ini pengembangan, Bapak Ibu tetap harus melakukan karena ini sudah ada di kementerian. Untuk bagi yang senior, dibimbing aja Bu, ya sama-sama. Kita sama-sama kita arahkan. Moga-moga itu menjadi amal baik buat Ibu.
ya, dimudahkan urusannya, dan Ibu moga-moga aja nanti segera diangkat menjadi ASN, jadi P3K gitu. Terus ya Ibu tanya, eh apa manfaatnya istilahnya ya buat saya sebagai honorer ya? Satu, Ibu sudah belajar untuk kegiatan ini. Kedua, semoga ini menjadi pendataan yang baik, ya nggak? Data kita kan belum tentu semua guru ada namanya di PMM, ya. Belum tentu nama Ibu ada di SIM PKB, ya. Bersyukur nama Ibu udah ada list di situ tuh, ya. Berarti sudah ada di Dapodik. Nah, itu tinggal menunggu aja. Jadi saya berharap walaupun Ibu honorer, insya Allah moga-moga segera diangkat. Amin, amin ya robbal alamin. Itu aja Bu Ida. Oke, baik. Kita masih buka pertanyaan. Nah, terakhir kali Bu Ida ya. Bagaimana Bu Nurul, masih dikasih kesempatan bertanya Nanti atau tolong kita dibantu kalau ada kesulitan Bu Ida dari Pondok Labu. ya, Silahkan Bu Ida. Terakhir. siap. Dari Pondok Labu silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tadi yang bertanya di chat tentang komunitas belajar. Nah, ini kan saya sudah membuat tadi ya. Terus bagaimana cara mengunggah karya bukti saya? Itu dimasukkan ke unggah bukti karya atau ke komunitas belajar? Gimana ya Bu caranya gitu? Silakan Bu Nurul. Ibu udah buat komunitas. Terusnya Ibu ini Sudah. mengunggah bukti karya. Itu hal Iya, yang sama itu apa yang beda sih itu? enggak, maksudnya kan saya sudah ini sudah mengadakan, maksudnya kan saya nggak berani gitu kalau mau mengunggah langsung di webinar itu karena kan saya belum mampu gitu ya. Jadi hanya selingkup sekolah saya aja, nah gitu biar diakuin di PMM saya mengunggahnya di mana gitu. Di praktek baik saya itu diunggah di bukti karya pribadi atau di komunitas. Oh ya. Dua-duanya juga nggak apa-apa Bu, bebas Bu. Ibu mah kalau udah punya bukti karya berarti harus percaya diri lah Bu. Ayolah Ini kapan-kapan kami masih undang dengan komunitas belajar masih Ibu. Ya, masih takut nanti nggak kan apa-apa Bu. kan Kita baru sama-sama nanti belajar, ya. ngomongnya masih belum gimana gitu, ada pertanyaan Berarti belum bisa kan, iya. mau saya coba dulu di sekolah gitu Bu. Iya. Oke. Berarti Heeh. Ibu ini di sekolahnya udah bikin komunitas belajar ya kan, Iya. yang sudah ada di PMM. Nah, Ibu mau mengunggah praktik baiknya itu di mana? Bisa di PMM milik Ibu pribadi, bisa juga di komunitas. Lebih keren malah. Jadi teman-teman yang dalam satu komunitas itu paham ya Bu Nurul ya? Betul yang tadi sarannya Bu Nurul? Saya setuju. Dua-duanya Iya. setuju. Masih belum pede Jadi, kalau yang jadi itu. gini Bu, di sini kan kita nih ada nih, kita nih setiap sekolah kan punya komunitas belajar. Tetapi kalau yang kami tayangkan ini yang sedang launching ini adalah sekolah komunitas. Jadi sekolah ini adalah yang sekarang berlangsung adalah kumpulan dari 8 sekolah ya, 8 sekolah yang bersatu membentuk sekolah komunitas. Nah, adapun untuk komunitas belajar yang ada pada di sekolah masing-masing, ya silahkan berkolaborasi, bisa berkolaborasi dari selatan ke timur, timur ke barat, barat ke utara, ya se-Indonesia kita saling memfollow, kita saling saling memberitahu tentang program-program yang akan diadakan di sekolah komunitasnya masing-masing atau di komunitas belajarnya masing-masing. Jadi Ibu yuk semangat kita ini, ya ayo kita sama-sama saling support. Ya mungkin itu saja Bu Ida. Iya, terima kasih banyak Ibu. Oke, Assalamualaikum. baik. Salam Sudah Bu warahmatullahi Nurul, terakhir wabarakatuh. tadi ya? Sudah Baik, saya cukup. simpulkan saja Bapak Ibu. Yang pertama, tadi kita sudah melakukan launching pertama sekilas Mayo, Sekolah Komunitas Maijen Sutoyo yang letaknya di Ciracas, Jakarta Timur. Kemudian yang kedua, Mbak Bu Nurul tadi narasumber sudah menjelaskan rencana hasil kerja. Jadi rencana hasil kerja itu tidak perlu sama, tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing, gitu ya. Oke,
Selanjutnya, bagaimana dengan sertifikat? Sertifikat bisa Bapak Ibu ikuti dari komunitas sekolah komunitas atau komunitas belajar di sekolah Bapak Ibu yang dilaksanakan di sekolah, ditandatangan oleh ketua dan sekretaris gitu ya. Tadi yang sudah sampaikan. Jadi alangkah baiknya kalau Bapak Ibu semua juga membuat komunitas belajar di sekolah masing-masing, selain dari sekolah komunitas yang ada di gugus atau binaan masing-masing. Baik, itu saja rangkuman dari kegiatan kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di webinar hari ini. Sekali lagi saya Bu Ida Farida sebagai MC dan moderator. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan jika Bapak Ibu belum puas maka Bapak Ibu bisa menghubungi kami lewat komunitas yang ada di PMM. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Sama Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu, terima kasih Bu Ya. Nurul, terima kasih Bu Ida. Sama-sama. Ya, sama-sama. Kasih. Terima kasih, Bu.